Nama panitia KKR dan pembicara, kami mengucapkan selamat malam. Masih ingatkah pelajaran yang disampaikan oleh Pendeta Manulang di hari yang kedua mengenai hari Sabat? Ada 3 hal tentang Sabat pada waktu itu. Kalau saudara masih ingat apa 3 hal itu? Allah, titik-titik, Allah, titik-titik, Allah, titik-titik. Ada yang bisa tahu 3 hal pada waktu hari Sabat? Allah berhenti. Yang kedua, Allah menguduskannya, menyucikan. Yang ketiga, Allah memberkati. Jadi hari Sabat ini adalah di mana kita mendapatkan berkat Tuhan. Untuk itu mari berkat itu kita bagikan. Katakan kepada kiri kanan kita, katakan selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Kita mulai, selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Karena ini diberikan Tuhan kepada kita. Kita nikmati, selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Jangan sampai tertinggal berkat Tuhan pada hari Sabat ini. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, berbahagialah bagi orang tua yang membawa anak-anak. Karena sejak hari pertama sampai malam ini, anak-anak juga ikut bersuka cita. Mereka juga mendapatkan bahagian berkat. Karena mereka dilatih, diajar, dibentuk tabiatnya menjadi tabiat yang suci di hadapan Allah. Nanti anak-anak akan tampil di depan ini. Bagaimana selama 1 minggu ini mereka dilatih oleh guru-guru yang sudah ditentukan oleh panitia. Pada kesempatan ini kita akan mulai KKR kita pada malam ini. Dan kami mengundang jemaat untuk berdiri. Bapak Peter Nabut akan melayangkan doa untuk doa pembukaan. Kami undang hadirin, kita akan berdiri. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan bersuka cita oleh karena Tuhan menghantarkan kami ke tempat ini. Selama 1 minggu yang telah lalu kami dapat menyelesaikan aktivitas kami dengan baik. Dan kami boleh memasuki Sabat yang suci, Sabat yang diberkati, dan lebih dekat kepada kedatangan-Mu yang kedua kali. Pada malam ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan di malam KKR yang terakhir ini, yang akan disampaikan oleh Pendeta Paul dan Pendeta Saroinsong. Kiranya Roh Suci boleh menguasai pembicara agar mereka dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan juga kami yang mendengarnya. Kiranya kami dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Umat-umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, menyertai mereka juga ya Tuhan. Bahkan umat-umat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, Tuhan menyertai. Berkati rangkaian acara sepanjang malam hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Peter Nabut telah menyampaikan doanya. Pendeta Fabio dipercaya oleh panitia untuk melatih dan mengajar anak-anak kita setiap malam bersama dengan guru-guru yang sudah ditentukan, dan tempat ini akan dipenuhi oleh anak-anak. Mereka akan menyampaikan sesuatu bagi kita dalam berkatnya. Kami persilakan guru-guru dan pemimpin anak-anak untuk boleh membawa anak-anak di tempat ini. Mereka akan mengambil bagian untuk berbicara dan menyanyi di tempat ini. Persilakan. Selamat Sabat.
Sugeng Sabat. Belum terbiasa ya. Kalau saya katakan Sugeng Sabat, saudara juga sambut dengan Sugeng Sabat. Sugeng Sabat. Malam hari ini ada sesuatu yang berbeda di atas panggung ini. Oleh karena anak-anak kita selama 1 minggu ini telah dibina melalui pengembangan tabiat anak oleh ibu-ibu, guru-guru sekolah Sabat, anak-anak di jemaat-jemaat saudara, dan juga pendeta-pendeta yang sudah membawakan cerita-cerita Alkitab membangun tabiat mereka. Atas nama seksi anak-anak kami menyampaikan terima kasih pertama kepada orang tua yang sudah dengan penuh sukacita membawa anak-anak mereka untuk ada di tempat ini. Yang kedua kepada semua guru-guru anak-anak yang sudah mengajar, bahkan pendeta-pendeta yang sudah memberikan cerita Alkitab. Kami senang oleh karena anak-anak ini lebih senang berada di tempat ibadah. Berapa banyak yang senang kalau anak-anak mereka ada di tempat-tempat ibadah? Oh puji Tuhan, mari kita sokong anak-anak ini bersama-sama kita menuju kerajaan sorga. Amin. Dan saudara, pada malam hari ini kita akan lihat sebagian dari yang mereka sudah latih. Setiap malam mereka melatih keterampilan belajar Alkitab, dan malam hari ini ada beberapa hal yang akan ditampilkan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Sabat. Kami dari kelas APTA sangat berbangga hati boleh berada di tempat ini, dan kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Dan beberapa kegiatan kami selama 1 minggu ini adalah, boleh dilihat di slide, kami mengambil tema pelajaran kami yaitu Yesus teman sejati. Ini adalah kelas kami. Kami setiap hari melayani hampir 100 anak, dan kemarin malam kami menghitung ada 106 anak yang hadir pada acara APTA. Inilah kelas kami dibantu oleh ibu-ibu guru yang memberikan cerita pembangunan tabiat. Kemudian ini mereka membuat keterampilan, ini adalah hasil karya kami. Ini kelas primary dan PowerPoint. Kemudian mereka juga ini hasil karya di kelas primary dan PowerPoint. Ini kelas beginner dan kindergarten. Kami tetap ceria walaupun tempat kami sebenarnya kurang memadai, tapi sebagai anak Tuhan kami selalu bergembira apapun yang terjadi. Ini adalah anak-anak yang selalu setia mengikuti acara APTA dari malam ke malam. Mereka begitu antusias, dan kami juga berterima kasih kepada orang tua yang telah mengirim anak-anaknya di acara APTA. Anak Tuhan? Yes, yes, yes. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Pilih Yesus Sahabatku. Yesus
Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 1 verse 6. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yohanes ayat 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lagu kedua ya, lebih semangat ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian,
Demikianlah rangkaian acara untuk kita dari anak-anak kita. Mungkin pada saat ini ketika mereka masih kecil, tetapi sekian tahun yang akan datang kita tidak tahu, mereka juga akan menjadi pembicara, pengkhotbah, bahkan mungkin menjadi tiang-tiang gereja sesuai yang dengan kita harapkan. Amin. Pada saat ini ada hal yang perlu kami sampaikan kepada hadirin sehubungan dengan acara kita besok. Apa yang akan kita lakukan ibadah kita? Panitia dari KKR ini akan menyampaikan hal-hal yang sehubungan dengan kegiatan kita, dan kami persilakan Bapak Eselon Sibrian akan menyampaikan pemberitahuan kepada kita semuanya. Selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tentu hati kita bersukacita dan bergembira, dan saya merasakan kegembiraan tersendiri melihat anak-anak kita berdiri di depan. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Saya teringat akan cucu saya. Sekiranya ada cucu saya akan berdiri di sana dan menyanyi. Betapa sukacita hati di ini untuk melihat anak-anak kita. Ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi kita, setiap keluarga, untuk menjaga anak-anak ini tetap berdiri di hadapan Tuhan dan menyanyikan lagu-lagu Tuhan. Semoga keluarga yang membawa anaknya membawa berkat bagi keluarga dan sukacita untuk kita semuanya. Ada beberapa yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa acara kita, inilah malam terakhir kita untuk bersama-sama di dalam acara pada sepanjang minggu ini. Dan ada perubahan-perubahan yang kami dapatkan. Tidak semuanya yang disebutkan di dalam acara bisa terpenuhi dengan baik, meskipun kami telah berusaha untuk memenuhinya sesuai dengan acara yang ada di sana. Jauh-jauh hari kami sudah mengkontak untuk choir dari Unai untuk ikut, dan mereka berjanji akan datang. Tetapi konfirmasi 4 hari yang lalu mereka tidak bisa ikut karena terkait dengan pelajaran-pelajaran dan juga ujian-ujian yang dilakukan oleh murid-murid daripada Unai, mahasiswa. Dan kemudian mereka berjanji kalau ada nanti ceramah berikutnya kami akan datang ke Surabaya. Dan yang kedua yaitu mengenai ada penyanyi yang kita tunggu juga, satu itu Febrian. Seharusnya dia sudah harus sampai tanggal 1 di Indonesia, tetapi beliau masih ada sampai sekarang, dan tanggal 7 baru kembali dari Swedia. Karena mereka terlambat di dalam acaranya di sana, mungkin ada sesuatu yang harus mereka laksanakan. Dan dia mengatakan melalui manajernya dan sponsornya mengatakan satu saat dia akan datang ke Surabaya memenuhi janjinya yang mau diberikan kepada kita. Tetapi kita bersyukur dan berterima kasih karena kita mempunyai paduan suara yang tidak kalah dengan itu. Yang berdiri di belakang saya ini adalah paduan suara kita yang tidak kalah dengan yang tidak datang menghadiri acara kita pada malam hari ini. Pengumuman yang berikutnya yang saya mau sampaikan yaitu mengenai acara kita besok. Jadi malam ini akan ada acara panggilan, dan kemudian tolong saudara-saudara yang mau ada calon-calon baptisan, kalau ada nanti panggilan supaya mereka disuruh dan digerakkan untuk maju ke depan. Dan acara sahabat besok akan dimulai yaitu jam 8.30, dan ada satu acara besok setelah acara khotbah selesai, saudara-saudara boleh tinggal di sini, tetapi saudara-saudara bisa menyediakan makanan dan makan di sini. Mungkin saudara-saudara mungkin bisa yang puasa dulu, mungkin bisa bawa sepotong roti atau minuman. Dan kemudian karena kita mau lanjutkan acara jam 3, jam 3 ada acara penting yang saudara-saudara harus ikutin, yaitu mengenai pengalaman daripada Pendeta Paul Patrick di dalam penginjilan ke berbagai negara, dan satu pengalaman yang membuat kita menjadi harus seperti apa umat Tuhan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara, jangan miss acara ini. Acara ini acara yang sangat baik untuk kita dengarkan.
Dan yang kedua, acara itu akan diselang-selingi dengan paduan suara dari berbagai gereja, dan juga akan kita mendapatkan satu puji-pujian yang akan dinyanyikan oleh anak-anak kita dan jemaat kita. Semoga saudara-saudara bisa memberikan maaf kepada kami panitia dengan kekurangan-kekurangan di dalam acara yang kami sudah susun sedemikian rupa, tetapi berkat Tuhan tidak kurang dari saudara-saudara kita yang menggantikannya. Semoga berkat Tuhan menjadi bagian kita. Makasih. Sekali lagi selamat malam dan selamat Sabat. Kita semua akan menyanyikan 3 buah lagu berturut-turut. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu. Kemudian yang kedua adalah Aku mau hidup bagi Yesusku. Dan yang ketiga adalah Sungguh ajaib anugerahmu. Dan seperti biasa kita akan dipandu dengan layar yang ada di depan. Mohon perhatikan ada bagian-bagian tertentu, mungkin hanya paduan suara, hanya wanita, hanya pria, dan seluruh jemaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita duduk dengan tegak dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan.
Let us pray. Mari kita berdoa. Holy and righteous Father in heaven, Bapa kami yang maha suci di surga, we come to you in Jesus' name tonight. kami datang kepadamu di dalam nama Yesus malam ini. We thank you for this blessed Sabbath day. Kami berterima kasih untuk hari Sabat yang kudus dan diberkati. We thank you for your people whom you have redeemed by your blood. Kami berterima kasih untuk umat-umatmu yang engkau telah tebus dengan darah. Tonight we want to pray for the power of the Holy Spirit to descend upon us. Malam ini kami mau berdoa kiranya engkau mengaruniakan kepada kami kuasa Roh Kudus. Bless us as we open your book, Berkatilah kami ketika kami membuka kitab-Mu, that your voice may be heard. dan kiranya suaramu akan dapat kami dengar, Your power will be manifest, dan kuasamu akan dinyatakan, and lives will be transformed. dan hidup kami All glory and honor only to Jesus. kehormatan hanya bagimu, In ya Yesus. Christ's name we pray. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. Our subject tonight Pelajaran kita malam ini is entitled diberi judul The Woman in White. Wanita Benar. Open your Bibles and come with me to the last book of the Bible. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam buku terakhir dari Alkitab kita. It is called the book of Revelation. Dan buku itu disebut adalah buku Wahyu. We are going to look only at one chapter tonight. Kita hanya akan mempelajari satu pasal. Revelation chapter 12. Ialah Wahyu pasalnya yang ke-12. Let's begin with verse 1. Mari kita mulai dengan ayatnya yang pertama. The Bible says Alkitab berkata in Revelation 12:1, di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. and there appeared a great sign in heaven. Maka tampaklah satu tanda besar di langit. I want you to picture in your mind Saya mau saudara menggambarkan dalam pikiran saudara. a great sign appeared. Tanda yang besar muncul di What langit. is the sign that appeared? Apa tanda yang muncul itu? Revelation 12:1. Ayatnya yang pertama It says a woman appeared. mengatakan bahwa seorang perempuan muncul. A question. Pertanyaan, How many women appeared? berapa banyak wanita yang muncul? How many? Berapa banyak? Can you show how many women? Dapat saudara tunjukkan Very berapa good. banyak perempuan? A woman, one woman. Seorang wanita saja. Who is this woman? Siapakah perempuan ini? Why did this woman appear in the Bible? Kenapa perempuan ini muncul? Every time you and I read the book of Revelation, Setiap kali kita membaca buku it Wahyu, is a book of prophecy. itu adalah buku berbicara tentang nubuat. We have to read the book of prophecies differently because they are full of symbols and signs. Kita biasanya membaca ini agak berbeda oleh karena banyak sekali lambang-lambang dan tanda-tanda. A woman in Bible prophecy Wanita di dalam nubuatan Alkitab represents menggambarkan who? siapa? A church. Gereja. 2 Corinthians chapter 11 and verse 2. 2 Corinthians 2 Korintus pasalnya yang ke-7, church is referred by a woman. bahwa gereja itu digambarkan sebagai seorang perempuan. According to the Bible, it's only one woman. Dan menurut Alkitab ada satu perempuan.
The book of Ephesians chapter 4 and verse 5 says, Efesus pasal 4 mengatakan, one Lord, one faith, and one baptism. Ayatnya yang kelima, satu iman, satu baptisan. How many Lord? Berapa? How many Lord? Ada berapa? One. Satu. What is that? Apa itu? Satu. Satu. Satu Lord, satu faith, and satu Tuhan, baptism, satu iman dan satu baptisan, and satu perempuan, dan one woman, one church, satu gereja. according to the Bible. Sesuai dengan apa yang Alkitab We katakan. have to follow what the Bible says. Kita harus mengikuti apa yang Alkitab The katakan. Bible does not talk about two women. Alkitab tidak mengatakan dua perempuan, It is only one woman. hanya satu perempuan. So if the woman is the church, Bila mana wanita ini digambarkan sebagai gereja, and according to the Bible, there is only one church, dan sesuai apa yang Alkitab katakan hanya ada satu let's gereja, look at what that true church or what the true woman is. tentu saja kita akan melihat mana gereja yang benar dan mana wanita yang benar itu. This church Gereja itu in Revelation 12:1 di dalam buku Wahyu is clothed with the sun. disebutkan ia dikelilingi oleh matahari. The woman is the church, Gereja wanita itu adalah gereja and it is clothed with the sun. dan diselubungi oleh matahari. Who is the sun? Siapa matahari It itu? is a symbolic language, Itu adalah bahasa kiasan. and every church must be clothed with the sun. Dan setiap gereja itu haruslah diselubungi oleh matahari. Who is the sun? Siapakah matahari itu? Come with me to the last book of the Old Testament. Mari kita datang kepada buku terakhir dari perjanjian lama. We will go to chapter 4. Fasalnya yang keempat. Malachi chapter 4. Maleaki fasalnya yang keempat. We are going to look at verse 2. Ayatnya yang kedua. You can read it in Bahasa. Malachi chapter 4 and verse 2. Maleaki fasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Yes. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lebu lepas kandang. But unto you who fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Tapi kamu yang takut kepada namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada The sayapnya. sun is Jesus Christ. Matahari itu adalah Yesus Kristus. Every church in this world must have Jesus Christ upon it as a garment. Setiap gereja yang ada di dunia ini harus memiliki matahari itu adalah Kristus yang Let's menyelubungi. continue to study about this woman. Mari kita terus mempelajari tentang perempuan ini. And this woman, the Bible says, has a moon under her feet. Dan menurut Alkitab bahwa wanita ini dia memiliki matahari di bawah kakinya. The woman is the church. Gereja, wanita itu adalah The gereja. sun is Jesus. Matahari itu adalah Yesus. And the church called the woman is standing on the moon. Dan wanita ini dia berdiri di atas bulan. Let us look at the real difference between sun and moon. Mari kita lihat sedikit perbedaan antara matahari You dan see, the bulan. sun has light of its own. Matahari mempunyai cahaya dari dirinya. The moon only reflects the sun's light. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. If there is no sun, there is no moon. Bila mana tidak ada matahari, maka tidak akan ada bulan. So what is that the church is standing on, but it receives its light from Jesus? Jadi apa yang digambarkan adalah bahwa gereja itu menerima terangnya dari And Yesus every Kristus. woman
must stand on the moon. Dan wanita ini dia harus berdiri di atas bulan. What is that moon? Apa itu bulan? What is that on which the church stands? Tempat di mana wanita itu berdiri. The Bible. Alkitab. It receives its light from the sun. Menerima sinar terangnya Every dari matahari. church must stand only on the standard of God's word. Setiap gereja itu harus hanya berdiri di atas standar firman Allah. Let's look at another aspect of this wonderful woman. Mari kita lihat aspek yang lain dari wanita yang luar biasa. And this woman has a crown on her head, and on her head was a crown of 12 stars. Dan ada 12 bintang di atas kepala dari wanita ini. And a great sign appeared in heaven, Dan kemudian tanda yang besar itu muncul dari langit. with the sun clothed around it, Dengan matahari mengitarinya. moon under her feet. Lalu kemudian ada bulan di bawah But telapak on her kakinya. head was a crown of 12 stars. Dan di atas kepalanya ada mahkota dan 12 bintang. Sun represents Jesus. Matahari itu menggambarkan Yesus. Moon represents the Bible. Dan bulan itu menggambarkan Alkitab. What does star represent? Apa yang digambarkan oleh bintang-bintang? Can anybody say who the star represent? Bisakah saudara sebutkan gambaran apa bintang-bintang itu? Do you have permission to speak in Surabaya? Let's go to Daniel chapter 12 and verse 3. Mari kita lihat dalam Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Daniel chapter 12 and verse 3. Daniel pasalnya yang ke-12. You will find what does star represent. Kita akan temukan apa yang digambarkan oleh bintang itu. Let's read Daniel 12:3. Ayatnya yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. All the people who lead others to Jesus Christ are stars. Semua orang yang menuntun orang lain kepada Yesus Kristus, mereka adalah bintang-bintang. Why does the Bible talk about 12 stars? Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang 12 bintang? It talks about the 12 disciples in the New Testament who were instrumental in establishing the New Testament church. Itu berbicara tentang 12 murid, 12 rasul yang mendirikan gereja pada awalnya. So the sign is the church that appeared. Dan dengan demikian tanda daripada gereja itu. Do you have Jesus in your life? Bila mana kita memiliki Yesus di dalam Are you hidup kita, standing on the word of God? lalu kemudian kita berdiri di atas firman Do Allah, you believe in the 12 teachings of the apostles in the New Testament? dan kita mempercayai ajaran dari rasul-rasul di dalam perjanjian baru. But verse 3 says there was another sign that appeared. Dan ada tanda yang lain yang muncul. Revelation 12:3. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat This yang time ketiga. it was a great red dragon. Ini tanda yang lain di langit, lihatlah seekor naga merah padam. Let's see the dragon. Mari kita lihat naga itu. It was a great red dragon. Adalah naga merah padam. What is this dragon? Apa naga ini? Who does this dragon represent? Apa yang digambarkan oleh naga ini? Let's look at the Bible. Mari kita lihat Alkitab kita. This dragon is a very opposite force against Jesus and his church. Naga itu adalah kuasa yang bercoba untuk menentang gereja Tuhan. Because this tail drew the third part of the stars of heaven. Oleh karena ekornya menyeret sepertiga malaikat. Who is this dragon? Siapakah naga itu? Let's look at the Bible.
Kita lihat Alkitab kita. And this dragon was waiting in front of that woman so that it can devour the child of that woman. Dan disebutkan bahwa naga ini berdiri di depan wanita atau perempuan yang hendak melahirkan dan akan nanti menelan anak yang akan dilahirkan. So there is a great controversy between two forces in this war. Jadi ada pertentangan besar antara kekuatan yang dua kekuatan besar ini. Between the woman and the dragon. Antara perempuan itu dengan naga Between itu. God's church and the dragon. Antara gereja Tuhan dengan naga. Praise God for the power that is trying to kill the dragon. Puji Tuhan untuk kuasa yang dapat memusnahkan naga itu. The very first promise in the Bible in Genesis 3:15. Janji yang pertama muncul di dalam Alkitab dalam Kejadian pasalnya yang Promises about the ketiga Messiah ayat 15. who will be born to destroy the power of the devil. Ada kuasa yang menandakan yang akan menghancurkan kuasa dari si jahat itu. And so let's continue. There was war in heaven. Mari kita lanjutkan bahwa ada peperangan di sorga. The Bible says there was two forces involved in this war. Kitab mengatakan ada kekuatan besar yang terlibat dalam peperangan ini. Michael and his angels fought against the dragon. Mikael dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Michael is none other than Jesus Christ. Mikael itu tidak lain adalah Yesus Kristus. And the Bible says, and the dragon fought and his angels. Dan Alkitab mengatakan bahwa naga dengan malaikat pengikut-pengikutnya. And so the great sign that appeared in heaven, who is the church, is being attacked by the dragon. Jadi tanda yang besar yang disebutkan adalah gereja itu hendak diserang oleh You naga have to besar know itu. who the dragon is tonight. Dan saudara akan tahu siapa naga itu This malam ini. dragon hates you. Naga ini membenci saudara. And this dragon does not want you to belong to this true church. Dan naga ini tidak suka kita menjadi bahagian dari gereja yang benar. Let us look at who is this dragon. Mari kita lihat apa naga itu. This dragon was cast out from heaven. Naga itu telah dibuang dari surga. This dragon is called the old serpent. Dan naga itu disebut adalah ular tua. He is the devil. Ia adalah si He is jahat. called Satan. Disebut setan. And he deceives the whole world. Dan dia menipu seluruh dunia. What is this dragon doing? Apa yang dilakukan oleh naga ini? Because he was created as Lucifer. Karena dia diciptakan sebagai Lucifer. And he rebelled against God and his kingdom. Dan dia memberontak kepada Allah dan kerajaannya. 1/3 of the angels joined this Lucifer. Dan ada malaikat yang bergabung dengan Lucifer. And he was cast down to this earth. Dan mereka telah dikeluarkan Angels dari surga. also were cast along with him. Dan banyak juga yang keluar bersama-sama dengan dia. And they fell all the way from heaven to earth. Dan mereka dibuang, dijatuhkan And dari these surga ke forces bumi are ini. fighting you and me. Dan kemudian berperang melawan saudara dan He is saya. called the accuser. Dia disebut adalah penuduh. And he is cast down into this world. Dia telah dibuang ke dunia ini. And his only job is to accuse you and me day and night before God. Dan pekerjaannya adalah menuduh saudara siang dan malam di hadapan Allah. But tonight we are going to look at a serious message. Tetapi malam ini kita akan lihat pekabaran yang sangat penting. A great sign appeared in heaven. Ada tanda yang besar muncul di langit. A woman who is represented by the church, Wanita yang digambarkan sebagai gereja, clothed with the sun, yang diselubungi oleh matahari, moon under her feet, dan bulan ada di a bawah crown of kakinya. 12 stars.
Dan di mahkotanya ada 12 bintang. And the dragon, the old serpent, attacking Jesus. Dan naga ular tua atau setan itu menyerang Yesus Kristus. Let's look at what's happening to that. Mari kita lihat apa yang terjadi. The devil has come down to this earth. Si jahat itu telah datang ke dunia ini. I want to show you how people worship snakes in India. Saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara bagaimana orang-orang itu menyembah ular di India. In India, snakes are gods. Di India, ular itu adalah salah satu dewa. Welcome to India. Selamat datang di India. What is this dragon? Apa naga itu? When this dragon was cast to this earth, Ketika naga itu dibuang, let ke us bumi. see what happened to this dragon. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan naga itu. He persecuted the woman who is the church. Dia menganiaya perempuan yang adalah gereja itu. We are going to find out this evening who is this woman. Kita akan coba temukan malam ini siapa wanita itu. This woman gave birth to a child called Jesus Christ. Wanita ini melahirkan yang dilahirkan adalah And Yesus we are going Kristus. to identify this woman. Dan kita coba untuk mengenal, mengidentifikasi wanita. How to identify the true church in this world. Bagaimana kita bisa mengenal gereja yang benar di dunia ini? We are going to study 4 important points tonight. Kita akan belajar empat poin yang penting malam ini. 4 points. Ada 4 hal yang penting. How to identify the true woman, the true church. Bagaimana kita bisa mengenal wanita yang benar atau gereja yang benar? The devil is not angry with all the churches in this world. The devil is not angry with all the churches. Setan tidak marah dengan semua gereja yang ada di dunia. But he is angry only with one woman or one church. Tetapi dia hanya marah kepada satu wanita atau satu gereja. Point number 1. Poin nomor 1. How to know the true church. Bagaimana kita mengenal gereja yang benar? Let's go to Revelation chapter 12 and read verse 17. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. And the ayatnya dragon yang ke-17. was enraged with the woman. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. It doesn't say women plural, it says woman, that is singular. Dia tidak mengatakan perempuan-perempuan, tetapi yang dia katakan adalah satu The perempuan. devil is angry only with one woman, one church, Si jahat itu dia hanya marah dengan satu gereja. and went to make war with the rest of her seed. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Who is this woman? Siapa wanita? Who is this church? Siapa gereja? Who is this true church? Siapa gereja yang benar ini? They keep the commandments of God. Ialah mereka yang memelihara hukum Allah. How many commandments do we have in the Bible? Berapa banyak hukum yang ada di dalam Alkitab? How many commandments? Ada berapa banyak hukum? How many? Berapa? 10. 10. There are some churches that keep 8 or 9 commandments.
Ada gereja yang hanya mempercayai 8 atau The 9. Bible says Alkitab katakan the woman was persecuted because it keeps the commandments of God. bahwa wanita ini dianiaya oleh karena ia memelihara hukum Allah. The 10 Commandments were written by God with His own finger and handed down to you and me. 10 firman itu ditulis oleh jari Allah sendiri dan diberikan kepada Thou manusia. shalt have no other gods before me. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Thou shalt not make any graven image unto you. Jangan diperbuat olehmu akan patung ukiran. Don't take the name of God in vain. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Commandment 4 says, remember the Sabbath day to keep it holy. Hukum yang keempat mengatakan, ingatlah kamu akan hari Sabat 6 dan days sucikan dia. shalt thou labor and do thy work. 6 hari lamanya hendaklah kamu bekerja dan melakukan But pekerjaanmu. the 7th day is the Sabbath of the Lord. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Jesus died on the preparation day. Yesus mati pada hari persiapan. And Jesus arose on the first day of the week. Dan Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. But the 7th day is the Sabbath according to the Bible, written by God in His own finger and handed down from divinity to humanity. Dan menurut Alkitab bahwa Sabat itu ditulis oleh jari Allah sendiri, diberikan dari yang tidak pernah bersalah kepada manusia. A true church keeps the Bible commandments. Dan menurut gereja itu memelihara Honor akan thy hukum. father and thy mother. 5th commandment. Honor thy father and thy Hukum mother. yang kelima, hendaklah kita menghormati Thou orang shalt tua kita. not kill. Jangan kamu membunuh. Thou shalt not commit adultery. Jangan kamu berzina. Thou shalt not steal. Jangan kamu mencuri. Thou shalt not bear false witness. Jangan kamu menjadi saksi Thou dusta. shalt not covet anything that is thy neighbor's. Jangan kamu ingin apa yang menjadi milik orang lain. So a true church is a church that keeps all the commandments of God. Gereja yang benar itu adalah gereja yang memelihara seluruh hukum In Allah. addition, Dan sebagai tambahannya, it also attacks the church, apart from keeping the commandments, that has what is called as the testimony of Jesus. jadi setan dia menyerang gereja itu yang bukan saja memelihara hukum Allah, tetapi memiliki kesaksian Yesus. A church which is called a true church must have the testimony of Jesus. Gereja yang benar itu adalah gereja yang memiliki kesaksian What Yesus. is the testimony of Jesus? Apakah kesaksian Yesus itu? Let's look at the Bible to find the answer. Mari kita temukan di dalam Alkitab jawabannya. Let's go to Revelation chapter 19. Mari kita lihat di dalam And we're Wahyu going to pasalnya yang ke-19. we're going to look at verse 10. Ayatnya yang ke-10. Revelation 19:10. Pasal 19 We're going ayatnya to yang look at the ke-10. last line. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Dan kita lihat pada bagian yang akhir dari ayat ini mengatakan bahwa sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh And nubuat. so the first identifying mark of a true church is that that church keeps the commandments of God. Jadi tanda yang pertama yang memperkenalkan bahwa itu adalah gereja yang benar oleh karena gereja itu memelihara The hukum red, Allah. the red great dragon is angry with the church that keeps all the commandments of God. Naga merah padam itu dia menyerang gereja yang memelihara hukum Allah. And so you have to identify the church that keeps the 10 commandments given by God. Jadi dengan demikian kita bisa mengenal gereja yang benar yang memelihara hukum Allah yang diberikan oleh And Allah sendiri. identify the church that has the testimony of Jesus. Dan kita bisa mengenal gereja yang memiliki kesaksian daripada Yesus. I want to look at point number 2 this evening. Saya mau lihat kepada poin nomor 2 malam ini. The Bible says Alkitab katakan in Revelation chapter 14.
Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. Let's go to Revelation chapter 14. Mari kita baca Wahyu pasal 14. The Bible says very clearly the second mark or character of identifying a true church. Dengan jelas dan gamblang Alkitab mengatakan bagaimana kita bisa mengenal gereja yang benar. It talks about 3 angels. Dia berbicara tentang 3 malaikat. How many angels? Berapa malaikat? Let's go and find out. Mari kita temukan itu. Revelation chapter 14 and verse 6. And I saw Pasalnya yang another ke-14 angel, ayat 6 dan 7. and I saw another angel fly in the midst of heaven. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. This is the first angel. Ini adalah malaikat yang pertama. The second character of a true church. Karakter yang kedua dari gereja yang benar. It believes in the 3 angels and the proclamation of the 3 angels' messages. Ialah mempercayai pekabaran 3 malaikat. Let's go and find out what is the first angel's message. Mari kita coba temukan apa pekabaran malaikat yang pertama. The Bible says in Revelation 14:6. Ayatnya yang ke-6, Wahyu pasal 14 The first mengatakan, angel has the everlasting gospel. malaikat yang pertama padanya ada Injil yang kekal. Everlasting gospel. Injil yang kekal. What is this everlasting gospel? Apa Injil yang kekal itu? Saying with a loud voice. Dengan suara yang nyaring. The everlasting gospel is found in verse 7. Dan Injil yang kekal itu ditemukan di dalam ayat yang Fear kedua. God. Takutlah akan Give Allah. glory to Him. Muliakanlah Dia. Let's look at the last line. Kita lihat pada bagian yang And terakhir. worship Him that made heaven and earth and sea. Dan sembahlah Ia yang menciptakan langit, bumi, dan laut. One of the 3 angels, the first angel says, worship Him that made heaven and earth and sea. Malaikat ini mengatakan mari kita menyembah Allah yang menciptakan langit, bumi, How laut, can dan we segala isinya. worship Him who made the heaven and earth and sea? Bagaimana kita bisa menyembah Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala The isinya? Bible gives us the answer in Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Mari kita lihat dalam Keluaran pasalnya yang By observing the Bible Sabbath, worshiping God on the 7th day. Keluaran pasalnya yang ke-20 mulai ayatnya yang ke-8 dengan memelihara hari Sabat hukum yang ke-4. People of God in Surabaya, Umat-umat Tuhan yang ada di Surabaya. you are listening tonight to the voice of God from heaven. Sekarang saudara sementara mendengar suara dari You are listening surga. to the proclamation of the 3 angels' messages. Sementara mendengar penyampaian dari pekabaran 3 malaikat. It is a call from heaven and God to fear God and worship the Creator who made the heaven, the earth, and the sea. Adalah panggilan dari sorga untuk menyembah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Come to Jesus tonight. Datanglah kepada Yesus malam ini. Start worshiping Him on the right day according to the right commandments. Mari kita menyembah Tuhan dengan pekabarannya yang benar sesuai dengan hukumnya. The yang benar. second angel says Babylon is fallen. Pekabaran malaikat yang kedua mengatakan bahwa Babylon itu I sudah will runtuh. just explain what is Babylon after 5 minutes. Saya hanya menjelaskan Babylon itu dalam beberapa menit, 5 Do you menit. remember what we studied last night? The third angel's message. Apakah saudara ingat apa yang kita pelajari tadi malam? Pekabaran 3 malaikat. It is about smoke and furnace and fire and brimstone. Itu berkaitan dengan api yang bernyala-nyala. But if we worship Jesus on the right day, you have the seal of God. Tetapi apabila kita menyembah Tuhan pada hari yang benar, maka kita akan memiliki But let us look at the meterai Allah. third character of the church. Mari kita lihat karakter yang ketiga dari The gereja. third character of a true remnant church. Karakter yang ketiga daripada gereja yang sisa itu. It is found in Revelation chapter 14. Di
Ditemukan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. And it's found in verse 7. Can we read it, verse 7? Di dalam ayatnya yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. The hour of His judgment is come. Dan menurut ayat ini bahwa penghakiman itu sudah datang. This church not only believes in 3 angels, gereja ini bukan hanya percaya kepada 3 not malaikat. only in the proclamation of the 3 angels. Bukan hanya mempercayai pekabaran dari 3 malaikat. This angel says, for the hour of His judgment is come. Tetapi juga mempercayai bahwa penghakimannya sudah datang. The third identifying mark of a true church. Jadi tanda yang ketiga dari gereja yang benar. This church believes in a certain time when the judgment begins for you and me. Gereja ini mempercayai bahwa ada waktu tertentu bila mana penghakiman ini terjadi kepada saudara dan Jesus died, was buried, and was resurrected, and He ascended to heaven. Yesus mati dan dikuburkan, Dia bangkit dan naik ke surga. Right now Jesus is in the most holy place in heaven. He is praying and pleading and interceding for you and for me right now. Dan sekarang Yesus berada di bilik yang maha suci itu. Dia mengantarai kita, saudara Right dan now the judgment is going on. Dan sekarang ini penghakiman itu sementara berjalan. So this church believes in the judgment hour. Gereja yang benar mempercayai tentang penghakiman yang berjalan. Let's go and look at the last character of the identifying mark of the true church. Mari kita datang kepada poin yang keempat untuk mengenal gereja yang benar. Let's go and read Revelation chapter 18 and verse 4. Mari kita buka Alkitab Wahyu pasal 18 ayatnya yang keempat. Revelation chapter 18 and verse 4. Pasal 18 ayatnya yang keempat. And I heard another voice from heaven say, Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Come out of her, my people. Pergilah kamu hai umatku. Come out of her. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Who is God talking to? Kepada siapa Tuhan berbicara? He is talking to my people. Dia berbicara kepada umatku. But he says, come out of her. Dia katakan, keluarlah kamu daripadanya. Who is this her? Siapa dia itu? There is also another church. Itu adalah gereja yang There lain. is another woman in the Bible. Dan digambarkan di dalam Alkitab adalah wanita yang lain. Revelation chapter 12 talks about the true woman, the true church. Wahyu pasalnya yang ke-12 mengatakan bahwa wanita yang benar itu adalah gereja yang benar. A woman clothed with the sun, Wanita yang diselubungi dengan with the matahari. moon under her feet, Dan bulan berada di bawah a crown kakinya. of 12 stars, Dan di atas mahkotanya ada 12 who bintang. keep the commandments of God, Yang memelihara hukum Allah. who has the testimony of Jesus, Yang memiliki kesaksian Yesus. the spirit of prophecy. Ialah roh nubuat. It believes in 3 angels. Dia percaya kepada pekabaran 3 malaikat. It believes in the hour of His judgment. Dia mempercayai tentang waktu penghakiman yang But there is sudah berjalan ini. another woman in the Bible. Tetapi ada wanita yang lain di dalam Alkitab. One is called the true woman, the Kalau true yang church. satu disebut adalah gereja yang benar, umat yang benar. But there is another woman. Tetapi ada wanita yang Let's lain. go to Revelation chapter 17. Mari kita buka Wahyu pasal 17. Please listen as we come to make a decision tonight. Perhatikan baik-baik ketika kita membuat keputusan Revelation malam hari. chapter 17. Wahyu pasalnya yang ke-17. Let's look at verse 3. Ayatnya yang ketiga. Revelation 17:3, please. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. This woman is the false church. Wanita ini adalah gereja yang palsu. There are only 2 great signs in this world.
Hanya ada 2 tanda besar di dunia ini. Revelation 12 and Revelation 17. Ialah Wahyu pasalnya yang ke-12 dan Wahyu pasalnya yang A ke-17. true woman and an apostate woman. Gereja yang benar dan gereja yang murtad. I want you to make a decision tonight Saya mau saudara membuat keputusan malam hari ini. as to which woman would you like to follow. Wanita mana yang kita akan ikuti? And all those who follow this true woman Mereka yang mengikuti wanita yang benar ini will always be persecuted by the devil. akan dianiaya oleh si jahat itu. I'm going to tell you a real story. Saya akan menceritakan Everybody watch this cerita real story. yang benar-benar terjadi. It happened in the year 1992 Terjadi pada tahun 1992 in Barcelona. di Barcelona. Let's watch this story. Mari kita lihat ceritanya. This happened in one of the greatest sports stadium. Ini terjadi di arena stadium yang besar. And all the participants were ready to run this 400 meters. Semua yang mengambil bahagian itu siap untuk berlari. And there was this great runner by the name Derek Redmond. Dan ada seorang pelari yang sangat terkenal namanya Derek Redmond. And everybody was looking forward. Dan setiap orang memperhatikan dia. And when they all started running, Dan ketika mereka mulai berlari, all of a sudden something happened to Derek Redmond. tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Derek Redmond. Just watch what happened. Coba saudara lihat apa yang terjadi. All of a sudden one of his muscles was torn and he had a hamstring. Ada gangguan pada hamstringnya And he fell down. dan dia jatuh. And all the runners were running. Dan semua pelari yang lain terus berlari. But one man fell down. Tetapi seorang jatuh. And everybody started running for the goal. Dan semua pelari itu berusaha untuk But dapatkan medali. this man just fell down in agony. Tetapi orang ini dia jatuh dalam rasa sakitnya. But he said, I'm not going to stop. Tetapi dia berkata, saya tidak akan berhenti. After some time he got up and he started limping Lalu and he mulai started running. perlahan-lahan dia berdiri dan mulai berlari. He said, I'm not going to give up. Saya tidak mau berhenti katanya. He was limping and he was still running. Oh, dia tidak bisa berlari tetapi As dia he bisa was running, berjalan all of a berusaha. sudden an old man came all the way through the security. Dari kerumunan itu datang seorang mendekat And this kepadanya. old man put his hands on him. Dan orang ini memapah Derek Redmond. Do you know who was this man? Saudara tahu siapakah orang tua? That was his father. Orang tua ini adalah, I want you to Ayahnya. look at what really happened. saya mau saudara melihat apa yang sesungguhnya terjadi. As he was literally running and limping, Pada saat dia berlari dan merasa lumpuh, he was torn in his muscles. ada gangguan di bagian ototnya. He lost his gold that day. Hari itu dia kehilangan medalinya. But the father and the son started going together. Tetapi hari itu anak dan ayah bersama-sama The son berjalan. cried in front of the whole crowd. The son cried, Anak itu dia menangis. but the father put his hands around him and said, don't worry. Tetapi ayahnya mengatakan jangan khawatir. And all of the spectators clapped for him. Penonton semua bertepuk tangan. Tonight we are going to make a decision. Malam ini kita akan membuat keputusan. Everyone here in this auditorium is going to make a decision. Setiap orang yang ada di ruangan ini akan I want membuat you to look keputusan. at this woman, please. Saya mau saudara melihat kepada wanita ini. This is a woman in white. Ini wanita berpakaian. This is the only true woman, the true church. Ini hanya satu-satunya wanita yang benar. That is Gereja yang clothed with Jesus, yang diselimuti the oleh Son of kemuliaan. righteousness. And this woman has a moon under her feet. Dan wanita ini ada bulan And di that bawah is kaki. the word of God. And this woman has a crown of 12 stars. Dan wanita ini
di mahkotanya, di atas kepalanya ada 12 biji. It believes in the 12 disciples and the apostolic teachings. Dia mempercayai ajaran dari para rasul. But there is another evil force, the great red dragon. Tetapi ada kekuatan yang lain, naga merah padam. Tonight, you have a choice to make. Malam ini saudara punya pilihan untuk dibuat. Would you like to be a part of this woman? Apakah kita mau menjadi bahagian dari wanita ini? Let's also look at another woman. Kita lihat wanita yang lain. And that is the apostate woman. Apostate, false woman. Dan ini adalah wanita murtad. But everyone has to make a decision tonight. Tetapi setiap kita akan membuat keputusan malam hari. I want to close by presenting this wonderful child called Jesus. Saya akan tutup untuk menyampaikan kepada saudara tentang God anak has- yang ajaib ini yang disebut Yesus. God has only one woman, Allah hanya mempunyai satu bapa, one church satu gereja that keeps the commandments of God. yang memelihara hukum, All the 10 commandments. semua 10 hukum. And the devil is angry with this woman. Dan si jahat itu begitu And he marah goes kepada to wanita. make war with this woman. Dan dia memerangi wanita. Because this woman keeps the commandments of God. Oleh karena perempuan ini dia memelihara Do you hukum know Allah. what are the 10 commandments? Saudara tahu It is nothing but the character of God. itu tidak lain adalah tabiat Allah. Every time you keep the commandments, you are reflecting the character of Jesus in your life. Setiap kali kita memelihara hukum itu, Do kita you memantulkan tabiat Kristus. Do you see the 3 angels in this church? Apakah saudara melihat 3 malaikat di dalam gereja? Do you also see the proclamation of the 3 angels' Apakah messages? saudara juga melihat pekabaran dari Do 3 you malaikat? believe that the hour of his judgment is coming? Dan apakah saudara percaya bahwa penghakiman And itu tonight sudah you akan hear the voice of God. Malam ini saudara dengar suara Tuhan. Come out of her, my Keluarlah people. kamu daripadanya umat. God is telling to everyone here, come my people, come to me. Malam ini Yesus sementara berbicara kepada kita. Mari Yes. datang kepadaku. My friend, keep playing, a little louder, a little louder. I'm going to give a special appeal tonight. Saya akan menyampaikan panggilan kepada saudara malam ini. If you have been listening to the voice of God from the first night until tonight, Apabila saudara mendengarkan suara Tuhan sejak malam pertama sampai you've malam, been listening to the word of God being preached here. dan saudara mendengarkan firman Tuhan disampaikan, And you have been convicted by the power of the Holy Spirit in your heart. dan saudara diyakinkan oleh kuasa Roh Kudus di hati saudara. Come to Jesus tonight. Datanglah kepada Yesus malam ini. And the Holy Spirit has been revealing to you truth after truth, night after night after night. Roh Kudus akan membukakan kepada saudara dari malam ke malam kebenaran. This is the Spirit of God speaking to you tonight. Ini adalah Roh Tuhan yang berbicara kepada saudara malam ini. If you say, I have listened to God speak to me, Bila mana saudara mendengar Tuhan berbicara, and I am convicted by the power of the Holy Spirit, dan kita diyakinkan oleh kuasa dari and I know that this is the truth, dan saya tahu bahwa ini adalah kebenaran. I accept this Jesus, Saya menerima Yesus Kristus, and I know that this is the true church, dan saya tahu bahwa ini adalah gereja yang and I benar. know that I have to keep the commandments to reflect the glory of Jesus. Dan saya tahu saya harus memelihara hukum Allah untuk memantulkan tabiat And I want Yesus. to personally accept Him as my Savior. Dan saya mau menerima dia sebagai juru selamat saya. Tonight is your night to accept that Malam Jesus ini adalah as your malam Savior. saudara untuk menerima dia. How many of you would like to listen to God and tell Him, Berapa banyak di antara saudara yang mau mendengarkan suara Tuhan dan mengatakan kepadanya, Lord, thank you for these meetings. Tuhan terima kasih. Thank you for the truth that has been
preached here. Terima kasih untuk kebenaran yang telah disampaikan. Thank you for this woman, the true woman. Terima kasih dengan wanita yang benar, gereja yang Lord, benar. I accept you as my Savior. Oh Tuhan, saya terima Engkau sebagai juru I selamat accept saya. this Bible truth. Saya menerima kebenaran firman-Mu. I want to be a part of that church. Saya mau menjadi bahagian dari And I want to gereja. give my life to you. Saya mau serahkan hidup saya If kepadamu. that is your desire, will you please raise your hand? Bila mana itu adalah keputusan saudara, maukah saudara mengangkat tangan? Praise God. Raise your hand. Don't. Puji Tuhan, angkat tangan saudara. And I want to give a special appeal to those who would like to enter into this church. Saya mau memberikan panggilan secara khusus kepada mereka yang I want memutuskan to untuk accept- masuk ke gereja I ini. want to accept this truth and this woman. Saya mau menerima kebenaran yang digambarkan oleh wanita benar Through baptism. melalui baptisan. How many of you would like to accept? Will you raise your hand? Berapa banyak yang mau menerimanya? Praise Saudara, God. angkat tangan saudara. Praise God. Praise the Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Raise your hand. Keep raising your hand. Tetap angkat tangan saudara. Keep raising your hand. Don't put up. Tetap angkat tangan saudara. Will you please, all those who raised your hand, stand up. I want to have a special Saudara prayer. yang telah mengangkat tangan saudara, All maukah those who saudara raised your hand, berdiri? stand up. Saudara yang mengangkat Stand up, tangan please. saudara, maukah Only saudara those. berdiri? Praise God Puji tonight. Tuhan. Don't Puji feel Tuhan. shy. Puji Tuhan. All those Pernah who would merasa- like to accept this Jesus as the personal Savior. Siapa yang mau menerima Yesus sebagai juru This is the selamat time pribadi? for you to come to Jesus Ini tonight. adalah saatnya bagi saudara untuk datang kepada Yesus, terima dia. I'm going to specially ask you to walk down the aisle, please. I Saya want mau the saudara pastors, berjalan I want the maju. volunteers and the pastors to assist them, please. Come to Jesus tonight. Datang Come here. kepada Yesus malam ini. Come to Jesus. Come walk up to the front. Datang berjalan ke depan, datang kepada Stand Yesus. right over here, right over here. Berdiri di depan ini. Tonight saudara. is a great night in your life, Malam ini adalah malam yang terbesar dalam and hidup your life saudara. will never be the same. Dan saudara tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Come to Puji Jesus. Tuhan, datang kepada Yesus. Your name is written in heaven right now. Nama saudara dituliskan di sorga sekarang. God is willing to forgive you of all your sins. Tuhan mau mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. And all your sins will be wiped away by the blood of Jesus. Dan setiap dosa akan disucikan oleh darah What a Yesus. joy to see young people give Oh, their life betapa to satu Jesus. sukacita melihat anak-anak muda terima Yesus. Tonight is your night of Malam deliverance. ini adalah malam saudara membuat Jesus keputusan. wants to liberate you from sin and sickness and death. Pandanglah kepada Dia yang akan membebaskan saudara dari dosa dan Your kematian. life will never be the same again. Hidup saudara tidak akan seperti The power dulu of lagi. God will attend your life. Oleh karena kuasa darah itu, Jesus will take your life Yesus mau menyelamatkan and hidup He will saudara. transform it into a beauty of His character. Dan Ia mau mengubah kehidupan saudara seperti tabiatnya. I want to give some more time for some more people if you're in the valley Saya of memberikan decision. kesempatan lagi kepada saudara-saudara yang mau mengambil keputusan. We're going to offer a special prayer for you tonight. Malam ini kami akan berdoa secara khusus. We're going to ask God to come into your lives. Kami akan meminta agar Yesus datang dalam hidup saudara. I want to give some more time if there is any soul that is deciding to give Masih his ada life to waktu lagi Jesus. bagi mereka yang mau membuat keputusan datang kepada Yesus malam ini. Praise God for your lives. Puji Tuhan untuk hidup saudara. Praise God and glory to His name. Puji Tuhan, kemuliaan bagi namanya. Father in heaven, Bapa di sorga, we come to you in Jesus' name. kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Thank you for this meeting in Surabaya. Terima kasih untuk kehidupan. Thank you for the messages preached night after night. Terima kasih untuk pekabaran yang disampaikan dari malam ke malam. Thank you for the woman, the true church. Terima kasih dengan wanita yang benar adalah gereja yang benar. There is only one true woman. Hanya ada satu wanita yang benar. Clothe these children with Jesus. Ialah anak-anak Tuhan Yesus. I also want to specially request that they will learn to stand on the moon, the word of God. And I pray that God will protect them from all harms and dangers.
Saya berdoa agar Tuhan melindungi saudara-saudara ini dari Don't mara bahaya. allow the dragon to touch them, Lord. Jangan biarkan naga itu menjamah Put mereka. your blood upon these people. Kiranya Engkau meletakkan darahmu di atas Write their umat-umat names in the book of life. dan tuliskanlah nama mereka dalam kitab Wash kehidupan. their sins thoroughly with your blood. Hapuskanlah dosa-dosa mereka. Fill their lives with joy and peace from above. Kiranya Engkau memenuhi hidup mereka dengan sukacita. Thank you for the decisions made tonight Terima kasih dengan keputusan yang telah dibuat malam as hari. they have decided to give their lives to Jesus. Sebagaimana mereka telah membuat keputusan untuk menyerahkan hidup Please mereka kepada accept Yesus. them as your children. Oh Tuhan, terimalah mereka sebagai anak-anak. May Jesus become real in their lives. Kiranya Yesus akan terpantul dalam hidup mereka. May their lives be transformed through the power of God. Dan kiranya hidup mereka akan berubah In dengan Jesus' kuasa. name, amen. Di dalam nama Yesus. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. What a great night tonight. Sungguh satu malam yang luar biasa. This is a night of decision, Ini adalah malam keputusan bagi saudara. and your lives will never be the same. Dan hidup saudara tidak akan sama Jesus lagi seperti will itu. walk with you from tonight. Yesus akan berjalan bersama dengan He will saudara hold malam your ini. hand. Dia akan memegang tangan saudara. He will be with you in every step of your life. Dan dia akan bersama dengan saudara dalam setiap langkah hidup You saudara. have made the right decision in your life. Saudara telah membuat keputusan yang benar dalam Praise hidup saudara. God for you, my sister. Puji Tuhan. Puji Tuhan God saudara. bless you, ma'am and sir. Puji Tuhan. You will go home rejoicing. Engkau akan pulang dalam keadaan sukacita. Tonight, all of you will sleep like a little child Malam ini saudara akan tidur seperti because anak kecil. Jesus is your Savior. Oleh karena Yesus telah menjadi God juru selamat. bless you. saudara. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Thank you. Tuhan memberkati saudara. I think they can go back. Saudara-saudara yang sudah membuat keputusan boleh duduk di depan. Terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk kebaktian kita, KKR kita pada malam ini cukup sampai di sini. Jangan lupa besok jam 8.30 pagi hari Sabat kita akan bertemu kembali di tempat ini diadakan kebaktian. Dan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menerima panggilan untuk mengikuti baptisan, mohon tinggal sebentar. Setelah yang lain pulang, ada pengarahan dari para hamba Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita pada malam ini. Sampai jumpa besok pagi hari Sabat jam 8.30 kita bertemu kembali di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati.